Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan judul Israel sangat bersukacita karena memiliki seorang raja. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Samuel 11 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk maksud ini Samuel telah mengumpulkan orang banyak di Misbah. Doa dilayangkan untuk memohon pimpinan ilahi. Kemudian menyusul upacara hikmat untuk membuang undi. Dengan tenang orang banyak yang sedang berhimpun itu menunggu hasilnya. Suku bangsanya, keluarganya dan rumah tangganya berturut-turut dinyatakan, dan kemudian Saul bin Kisi telah ditunjuk sebagai pribadi yang terpilih. Tetapi Saul tidak berada di antara orang banyak itu. Dibebani oleh suatu perasaan tanggung jawab yang besar yang segera akan jatuh ke atas bahunya. Dengan diam-diam, ia telah menarik diri dari tempat itu. Ia dibawa kembali kepada perhimpunan itu yang mengamat-amati dia dengan rasa bangga dan puas bahwa ia adalah seorang yang mempunyai pembawaan sebagai seorang raja serta agung, dan dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Samuel sendiri pada waktu menghadapkan dia kepada perhimpunan itu berseru, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Dan sebagai sambutan terdengar dari antara orang banyak itu satu teriakan kegembiraan yang lama dan kuat, "Hidup Raja!" Sementara orang banyak itu pada umumnya telah siap mengakui Saul sebagai raja mereka, ada satu pihak yang jumlahnya besar menentang. Di dalam keadaan seperti ini Saul merasa tidak layak menduduki martabat yang agung ini. Sambil meninggalkan Samuel untuk mengurus pemerintahan itu seperti sebelumnya, ia kembali ke Gilgal, di tempat kediamannya di antara dataran-dataran tinggi Benyamin. Diam-diam ia telah menyibukkan dirinya dengan tugas-tugas sebagai seorang petani dan membiarkan peneguhannya, wewenangnya kepada Allah. Sekarang Samuel bermaksud agar satu perhimpunan bangsa diadakan di Gilgal, agar di sana kerajaan itu secara umum diteguhkan kepada Saul.
hal ini dilakukan dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukarela di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 252 dan 255. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus untuk maksud ini Samuel telah mengumpulkan orang banyak di Misbah. Doa dilayangkan untuk memohon pimpinan ilahi, kemudian menyusul upacara yang hikmat untuk membuang undi. Dengan tenang, orang banyak yang sedang terhimpun itu menunggu hasilnya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya bersama dengan seluruh staf dan karyawan. Biarlah sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati mereka agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, berikan mereka sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.